Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, terutama adik-adik yang di semester awal, selamat berjumpa dan bergabung di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Ya, pada kesempatan ini kita akan share tentang bagaimana adik-adik sekalian untuk dapat sukses dalam belajar dan tentunya akan berinteraksi dengan dosen, dengan staf, dan seluruh sivitas akademik, dan tentunya perlu beberapa trik dan beberapa tips yang perlu didapat ya. Dan tentunya juga nanti Anda akan dapat panduan akademik. Baik, yang pertama tentu di sini kalau diperhatikan ada teacher versus student ya, antara dosen dan mahasiswa. Namun sebetulnya itu bukan lawan ya. Kalau ini versus itu kan lawan ya. Nah, istilah ini tidak tepat. Jadi yang benar adalah bagaimana dosen dan mahasiswa, student di sini itu dapat berkolaborasi dan bersinergi gitu ya, sehingga apa yang disampaikan ilmunya bisa ditransfer ke mahasiswa, demikian juga mahasiswa dapat menerima ilmu atau materi yang disampaikan oleh dosennya. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan juga bahwa setiap generasi ya versus generasi. Nah, ini berbeda ya. Jadi dari Anda posisinya di generasi apa ya, itu akan terlihat juga dengan dosennya. Dosennya di generasi sebelumnya, Anda di generasi yang terbaru. Nah, ini mungkin juga perlu diperhatikan bahwa eh, cara tatap muka atau daring atau luring kita juga mempunyai perbedaan-perbedaan dari sisi manusianya, ya, dari sisi usia, pengalaman, dan seterusnya. Nah, ini harus disinkronkan dulu ya, supaya pemahamannya bahwa walaupun berbeda dari sisi usia dan yang lainnya, itu bisa dapat berkomunikasi, interaksi antara manusia satu dengan lainnya. Nah, di sini diistilahkan dengan generasi atau generasi yang berkelanjutan gitu ya. Kalau Anda perhatikan bahwa generasi yang pada Gen X ya, diistilahkan Gen X, lahir pada periode ini tahun 1965 sampai dengan 1980. Nah, usianya mungkin sekitar 40 sampai 55 tahun. Ini mungkin usia dosen Anda, bahkan mungkin ada yang lebih. Nah, mereka juga belajarnya usia di sebelumnya ya, sebelumnya oleh dosen-dosen yang disampaikan. Jadi materinya mungkin agak gayanya dan seterusnya itu akan berbeda dengan gaya Anda saat ini. Nah, ini yang sebelumnya di tahun periode 81 sampai 96 itu dikenal dengan generasi milenial. Nah, bagaimana dengan generasi sekarang? Nah, ini generasi di tahun sekarang ini 2022 itu akan bertemu dengan siswa atau mahasiswa yang dikenal dengan istilah Gen Z. Nah, ya ini lahir pada periode ini 1997 sampai dengan 2012 ya. Nanti lewat dari itu periodenya Gen Alpha, tapi kita akan coba bahas yang Gen Z ya. Nah, usianya sekitar 18 mungkin ya sampai 23 tahun. Nah, kalau berikutnya generasi Z ini ya, lahir pada tahun 2000-an dan di era internet ya. Ini sudah
jadi hal yang umum ya. Mungkin di generasi milenial atau generasi sebelumnya itu hal-hal yang sangat, baru dan bahkan, sedikit sekali orang yang bisa mengaksesnya. Nah, generasi ini tidak menyukai aturan yang kaku, ya, cenderung berpikir kreatif dan terbuka karena tadi ya faktor-faktor yang apapun bisa diakses gitu ya, dan keterbukaan sudah mulai, dapat diakses semua ya, hampir tanpa batas gitu ya. Nah, kreativitas juga akan makin berkembang, ya. Namun, ada beberapa hal yang terkait dengan generasi Z ini adalah mudah sekali untuk berkomentar gitu ya. Ya, apapun dikomentarin ya. Nah, itu, sudah zamannya ya. Nah, namun ada efek lain yang perlu diluruskan adalah bagaimana mengarahkan khusus untuk memahami etika dalam hidup bermasyarakat tadi ya, karena komentar, cara bicara, cara menyapa atau hal-hal lain yang termasuk interaksi antar manusianya itu akan sangat, lebih, dominan ya dari sisi, etika. Jadi, ini yang perlu dipahami ya terkait dengan generasi Z ini ya. Dan ini juga yang harus ditekankan untuk, berinteraksi nantinya dengan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, terkait dengan pembelajaran, ada beberapa karakteristik proses pembelajaran untuk, rekan-rekan mahasiswa yang di generasi Z ini ya, Gen Z ini. Nah, ini yang, perlu diperhatikan baik dari sisi dosennya maupun mahasiswanya. Jadi sama-sama saling, melengkapi dan belajar, sama-sama belajar, yang dosen, akan belajar bagaimana dengan teknologi atau penerapan atau sifat atau karakter dari, eee, mahasiswa di generasi ini. Begitu juga dengan mahasiswanya nanti bisa memahami bahwa, kekurangan apa yang ada di generasi Z ini, mereka tahu dan tahu karakternya, bagaimana nanti menyikapi, dosen atau, eee, kawan-kawan lainnya di generasi yang berbeda gitu ya. Agar proses pembelajaran ini tentunya dapat diserap dan, lebih mudah untuk disampaikan dan diterima tentunya. Baik, karakteristik proses pembelajaran di Gen Z ini ya, yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan visual, secara visual ya. Nah, secara visual ini bagaimana proses penyampaian informasi atau pesan ya, disampaikan dengan bentuk penggambaran atau pemodelan yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Jadi lebih dominan biasanya, lebih dominan dengan ini gitu ya, secara visual. Nah, generasi berikutnya terkait dengan proses, pembelajaran, apa yang terkait dengan generasi ini adalah, lebih cenderung mencoba dan melihat hasil prosesnya gitu ya. Ya, jadi harus banyak belajar untuk mencoba, kemudian melihat hasil dari proses yang, terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, ini penting ya supaya adik-adik rekan mahasiswa dapat melakukan hal ini tentunya gitu ya. Kemudian, pada umumnya ya, di generasi ini juga menuntut ya dosen untuk dapat lebih menjadi seorang fasilitator bagi mahasiswanya. Jadi bukan sebagai, satu sisi saja saya sebagai dosen atau satu sisi saja saya mahasiswa mengikuti apa yang diberikan dosen. Jadi karena
tadi akses ya sudah terbuka, kemudian hal-hal yang lain modelnya juga pembelajaran sudah berbeda ya zamannya. Jadi di zaman ini peran dosen itu lebih sebagai fasilitator. Tentunya mahasiswanya lebih aktif gitu ya nantinya. Kemudian berikutnya adalah sering dimulai dengan how. Jadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana ini dilakukan, bagaimana ini selanjutnya dan seterusnya. Itu di generasi ini sudah hal yang lumrah ya, umum ya. Walaupun mungkin kalau generasi sebelumnya ini tidak memungkinkan ya. Karena beda era gitu. Nah, solusinya adalah ya perlu jawaban tentang how, ya, bagaimana gitu. Berarti si mahasiswa ya, juga mungkin dosennya juga bisa memberikan trik-trik atau tips ya, bagaimana untuk mahasiswa tersebut dapat mencari atau mendapatkan, kemudian membandingkan, kemudian dapat menyimpulkan sementara gitu ya, dan nanti dibuktikan apa yang disampaikan oleh dosennya. Karena bisa di searching ya, lebih mudah gitu ya. Kemudian mengulangi apa yang didapat, ya, apakah dicari, dapat lagi, bandingkan, simpulkan dan seterusnya, sampai diyakinkan bahwa apa yang how tadi itu terbukti kebenarannya. Gitu. Jadi bisa dikatakan update atau hal yang benar-benar sesuai dengan apa yang dipelajari ya secara keilmuan. Berikutnya ya, tentunya mahasiswa atau siswa generasi ini mengenai materi itu akan sangat mudah didapat ya melalui internet ya, melalui akses di HP, ya, laptop atau di mana-mana juga sudah dapat diakses ya, searching ya, searching. Nah, namun yang perlu diperhatikan bagaimana memilah informasi atau mendapatkan informasi itu, bagaimana informasi itu didapat, kemudian bagaimana informasi itu benar-benar diyakini sumber ya yang didapat adalah valid ya. Kemudian benar-benar terpercaya gitu ya. Jadi mungkin ada legalitasnya dan seterusnya. Jadi ini yang penting gitu ya, sehingga apa yang karena di dunia maya ini ya sumber data itu berbagai macam ya, mirip-mirip gitu ya. Baik dari sisi keilmuan dan lainnya, tapi yang perlu diperhatikan adalah kehati-hatian dan juga validitasnya ya, sehingga apa yang kita dapat itu ilmunya atau sumber materi yang didapat itu benar-benar terpercaya gitu ya. Selanjutnya mengenai model pembelajaran ya. Nah, di sini kita akan bertemu dengan model pembelajaran blended learning ya. Nah, metode ini menempatkan pengalaman belajar online atau keduanya ya, tatap muka. Jadi gabungan model online atau tatap muka. Ini blended ya. Nah, saling melengkapi ya antara online dan tatap muka. Ya, mungkin sebelumnya sudah dialami kita semua tentang COVID ya, yang dialami secara global seluruh dunia. Dan ini juga pembelajaran ya baik daring maupun online itu kita alami semua. Nah, namun perlu diperhatikan adalah bagaimana menggunakan teknologi yang terhubung seperti ponsel, tablet dan laptop. Ini kita sudah juga
Anda baik dosennya, baik mahasiswa sudah harus familiar tentang ini. Ya. Kemudian memadukan aktivitas fisik ya, dan aktivitas online untuk menciptakan pengalaman yang optimal. Jadi pengalaman yang online dan tatap muka digabung sehingga apa yang kita dapatkan tentang kedua metode pembelajaran ini dapat kita jalankan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Jadi tidak ada alasan lagi kalau online Anda mengeluh atau tatap muka kita mengeluh gitu ya. Semuanya sudah perlu tidak perlu kita sesali atau tidak perlu kita ratapi. Jadi kita jalankan dengan sebaik mungkin. Ya. Nah, tujuannya supaya materi tadi dapat kita serap. Ya. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan berikutnya adalah etika, bagaimana mahasiswa yang akan berkomunikasi dengan dosennya, gitu ya. Ini ada trik atau tahapan yang perlu diperhatikan adalah terutama budaya kita ya Indonesia. Gitu ya. Ini sangat penting. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan teknologi tadi ya sebaik mungkin dan tentunya dengan kata-kata ya. Di sini ada contoh menggunakan WhatsApp ya. Mungkin bisa dengan WA group nanti di kelasnya atau di kelompok belajarnya dengan akses dengan dosennya. Jadi bagaimana mahasiswa menyampaikan laporan ya kepada dosennya tentang apapun ya tentang terkait dengan pembelajaran. Jadi bisa diucapkan dengan ketikan atau kata-kata salam gitu ya di pengantarnya, kemudian mengenalkan diri, identitas Anda baik nama, NPM, kelas, mata kuliah, kemudian keperluan Anda gitu, apa yang Anda akan sampaikan di situ gitu ya, atau minta feedback dari dosennya gitu ya. Dan kemudian Anda nyatakan ini bisa link atau file yang dikirim sesuai dengan perjanjian dengan dosennya. Jadi ini penting supaya apa gitu ya. Dan ini juga jadi rekam jejak gitu ya. Bahwa Anda melakukan report gitu ya melalui WhatsApp misalkan gitu ya. Atau yang lainnya. Jadi sesuai dengan kesepakatan tentunya. Ya. Nah, ini cara atau model yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa supaya hubungan antara dosen dengan mahasiswa dalam pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Contohnya. Nah, terkait dengan etika, ya, tatap muka di kelas, ya, itu kita harus tahu dan mengenal bahwa siapa itu guru atau dosen gitu ya dalam hal mengajar. Jadi pertama kali mungkin akan masuk kelas, kemudian ada perkenalan dan seterusnya ya. Nah, ini penting supaya mahasiswa akan lebih klik ya dengan dosennya, dengan pengajar. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mengartikan atau menerjemahkan siapa itu guru atau dosen ya. Nah, di sini diistilahkan diterjemahkan mengajar adalah profesi yang mengajarkan semua profesi lainnya, itu penulisnya tidak dikenal, ini kutipan ya. Yang berikutnya juga ada kutipan dari Thomas Curtis ya, yang menyatakan seorang guru adalah orang yang menjadikan dirinya semakin tidak diperlukan. Itu maksudnya begitu dia menyampaikan ilmu, ya ilmunya kan sudah diserap oleh orang lain, jadi apa yang dia sampaikan sudah basi gitu ya.
Nah, ini kalau si dosen atau guru tidak mengupgrade ya ilmunya, sehingga apa yang dia sudah sampaikan tidak bisa lagi disampaikan hal yang sama karena sudah ditransfer ilmunya ke orang lain. Jadi diistilahkan nggak perlu lagi. Jadi kalau kita bicara hal yang sama, ini itu yang dari saya sendiri ya, saya mengistilahkan kalau seorang guru adalah setitik debu ilmu yang dititipkan untuk bekal umat manusia. Jadi ya seperti itu ya. Jadi banyak istilah-istilah. Semoga ini jadi renungan kita dan motivasi bagi adik-adik mahasiswa. Nah, etika berikutnya adalah bagaimana Anda masuk kelas, kemudian duduk ya di baris pertama, kemudian penuhi duduk di kursi baris berikutnya. Agar apa? Proses pembelajaran ini lancar ya. Dan mudah mudah diserap ilmunya nanti. Kalau mahasiswa duduknya terpisah-pisah gitu ya, atau tidak imbang gitu ya, pemandangan juga tidak nyaman mungkin bagi dosennya ya. Kalau Anda jangkauan dari dosennya itu jauh, sehingga dosennya harus keliling ya, tidak dengan ruangan yang besar juga tidak akan efektif gitu ya. Jadi kalau Anda lebih dekat gitu ya dengan sumber suara, itu akan lebih baik ya. Dan mudah juga dikenali dengan dosennya gitu ya. Ini terkait dengan bagaimana Anda masuk kelas di awal dan duduk gitu ya. Ini secara umum ya. Kemudian bila Anda terlambat ya, masuk ya, mungkin Anda bisa konfirmasi ke dosennya untuk diizinkan, dan dengan tentu alasannya ya. Jadi izin boleh tidaknya ya tergantung dosen masing-masing sesuai dengan alasan yang telah Anda sampaikan ya. Ya, kalau realistis ya mungkin diizinkan masuk ya. Nanti juga mungkin kalau keterlambatan itu sekian menit sebelum atau setelah waktu yang ditentukan, itu kalau Anda terlambat itu mungkin pintunya dikunci, itu sesuai dengan perjanjian. Nanti teknisnya akan disampaikan oleh dosennya masing-masing gitu ya. Jadi intinya tetap ada komunikasi walaupun Anda terlambat atau tidak masuk. Ya, jadi harus diberikan alasan supaya nanti pertemuan berikutnya Anda bisa lebih komunikatif gitu ya, dan lebih dipahami oleh dosen. Tentunya selanjutnya adalah jangan lupa untuk berdoa ya, memulai perkuliahan dan diakhiri. Ini mungkin bisa diwakilkan oleh ketua kelasnya atau perwakilan kelas, atau nanti secara individu itu juga teknis ya, oleh dosennya di kelas. Bagaimana ini dilaksanakan ya, supaya kita juga ilmu yang kita serap itu diridhoi yang kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang diberikan itu akan tersampaikan dan diserap ya oleh mahasiswa. Mungkin itu. Selanjutnya untuk etika tatap muka di kelas ya. Nah, ini yang sudah umum, namun terkadang ini jadi hal yang sepele. Karena apa? Mengganggu proses pembelajaran. Ya, apabila seorang dosen sedang menjelaskan tiba-tiba bunyi dering HP ya, atau Anda izin keluar. Nah, Anda bayangkan kalau misalkan ada beberapa satu orang saja sudah mengganggu, apalagi 2-3 orang yang atau lebih yang HP-nya aktif gitu ya, berdering dan seterusnya. Jadi baiknya ya ada yang matikan HP ya, atau di silent atau juga di mode getar gitu ya, sehingga tidak terlalu banyak mengganggu proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, saat dosen menjelaskan ya, tentunya
etikanya untuk mahasiswa memperhatikan dan mencatat hal yang perlu Anda catat ya, atau Anda rangkum. Ya, catatan kecil ya, di kertas kecil atau note ya. Nah, itu versinya Anda atau direkam. Ada yang model seperti itu tergantung dari mahasiswanya untuk menyerap bagaimana teknis mereka yang lebih mudah untuk menyerap apa yang disampaikan ya, catatan kecil atau hal-hal yang perlu dicatat atau dirangkum. Ini agar tersampaikan ya. Selanjutnya tentunya busana ya, ini sesuai dengan peraturan akademik ya, dan etika ya. Etika kita di Indonesia, budaya bangsa Indonesia tentunya berpakaian rapi dan sopan gitu ya. Sopan tanda kutip ya, yang layak dipandang gitu ya, yang tidak mengganggu kenyamanan orang lain ya. Ya, di sini ada kemeja atau kaos yang berkerah yang di aturan akademik kita untuk putra dan putri tidak transparan ya. Dan sesuai kesopanan atau budaya bangsa Indonesia. Nah, ini juga sangat penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saat kita keluar kelas juga dengan tertib tentunya setelah diakhiri atau ditutup pertemuan kelas ya, oleh dosen, tentunya kita akan keluar, adik-adik mahasiswa akan keluar di kelas. Nah, teknisnya itu ya tergantung dari dosennya masing-masing, dan etikanya biasanya bersalaman, kemudian menuju pintu untuk keluar satu persatu. Ya, atau mengucapkan salam secara serempak, kemudian nanti bubar satu persatu. Nah, ini teknis saja nanti, namun ini juga perlu ya dipahami agar proses ini tidak terlewati gitu ya. Nah, sebagai pedoman Anda ya tentunya ada baca buku panduan akademik yang akan Anda dapatkan. Di situ ada aturan dan tata tertib bagaimana jalan perkuliahan ya. Sehingga adik-adik lebih mudah nanti dalam proses pembelajaran dari awal perkuliahan hingga selesai dan sampai Anda tamat kuliah. Berikutnya ada hal yang perlu diperhatikan adalah mahasiswa itu berinteraksi dengan siapa saja gitu ya. Dalam hal pembelajaran ini ya tentunya Anda akan dikenalkan dengan dosen pembimbing akademik ya. Kemudian di semester pertengahan sampai mendekati akhir itu Anda akan ketemu dengan dosen pembimbing tugas akhir ya. Untuk adik-adik yang akan menyelesaikan studinya. Nah, dan juga tentunya dari semester awal sampai semester akhir Anda akan berinteraksi dengan dosen pada mata kuliah, ya, semua mata kuliah yang Anda dapatkan. Nah, komponen-komponen ini penting ya, yang perlu Anda pahami bagaimana seorang dosen PA, mahasiswa dan mahasiswa harus tahu posisinya bagaimana nanti konsultasi dengan dosen PA. Nah, ini nanti juga diberikan ya, ditentukan oleh prodi masing-masing ya, terkait dengan dosen PA, dosen TA dan dosen mata kuliah. Ya, sehingga adik-adik dalam proses pembelajaran dari awal hingga akhir semuanya dapat terbantu dan insya Allah lebih mudah ya diserap ilmunya dan lulus tepat waktu ya. Ya, berikutnya yang penting adalah selanjutnya di kita ya itu ada 2 tool
Sebelumnya kita menggunakan LMS dan juga masih menggunakan LMS bagi beberapa dosen yang dikena terkait dengan SPADA tentunya. Ya, ini mengisi materi oleh dosennya dan diakses oleh mahasiswa. Ya, ini opsional pada semester ini. Silakan untuk menggunakan ini dosennya. Nanti akan berkolaborasi dengan KBK-nya yang membuatkan slot ya, untuk dosen mengisi mata kuliah dan materi ya, sehingga mahasiswa dapat mengakses melalui LMS. Ini diperkenankan ya. Begitu juga dengan absen dan lain-lain. Nanti teknisnya nanti bisa dibicarakan dengan dosennya. Nanti mahasiswa tinggal akses. Nah, apabila ada kendala nanti bisa dikonfirmasi ke LPM, ke unit pembelajaran ya, di saya dan juga dengan rekan. Begitu juga dengan unit di ICT ya. Kalau misalkan ada login atau password yang lupa atau tidak bisa diakses ya. Jadi teknisnya itu yang mengatur manajemen ini di KBK masing-masing prodi ya. Jadi dosen nanti bisa berinteraksi dengan KBK di prodinya masing-masing. Itu demikian itu prosesnya, nanti adik-adik mahasiswa nanti konfirmasinya ke dosen. Nanti dosen melis kalau misalkan ada beberapa mahasiswanya yang tidak bisa ya mengakses atau masuk ke LMS ini, nanti biar dibantu dan diselesaikan melalui KBK. Atau nanti dari KBK bisa mengkonfirm langsung ke ICT ya. Dan unit LPM khususnya di Pusat Pengembangan Pelajaran. Mungkin itu proses prosedurnya ya. Selanjutnya tool yang digunakan yang ini sudah wajib ya di tahun semester yang lalu dan sekarang ya, untuk adik-adik yang sekarang itu kita menggunakan tool siakatdharmajaya.ac.id ya. URL ini ya wajib untuk diakses oleh mahasiswa dan dosen ya, karena kita sudah menggunakan siakat yang terintegrasi tentunya ya ke tool-tool yang lain, sehingga tool ini juga bermanfaat untuk pengontrolan sistem perkuliahan kita gitu ya. Jadi bagaimana adik-adik nanti mengakses materi, bagaimana download materi, kemudian mengupload juga laporan ya, misalkan UTS atau UAS dan seterusnya bisa diakses melalui ini ya. Sedangkan untuk login yang lain-lain nanti akan dikonfirmasi ke ICT ya untuk verifikasi login dan password Anda. Mungkin teknisnya nanti bisa dikonfirmasi ke ICT bagi adik-adik yang belum bisa akses. Selanjutnya terkait dengan materi ini, mungkin itu yang ini tambahan. Semoga adik-adik dapat belajar dengan baik dan menyerap ilmu dengan tentunya dengan baik pula ya, berinteraksi dengan dosen dan pihak-pihak yang terkait dengan proses pembelajaran. Ya, di sini ada contoh, mungkin bisa ini share saja, semoga bermanfaat ya. Ini bisa diakses melalui browser saya ya untuk materi pembelajaran. Mungkin ada beberapa hal yang bisa diakses, silakan, ini free ya. Dan ada beberapa yang harus izin ya untuk mengaksesnya ya. Mungkin itu ya. Ini referensi yang kita gunakan dalam materi ini. Tentunya terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.